Untuk melihat hewan yang aneh, kita nggak perlu pergi ke tempat eksotis. Kita bahkan nggak perlu meninggalkan rumah. Ada satu hewan yang hidup di hutan hujan di seluruh dunia, tapi ternyata mereka juga hidup di halaman rumah kita. Melihat bentuknya mungkin biasa saja, tapi ternyata mereka memiliki keanehan yang tidak terpikirkan oleh kita. Saya yakin kita semua pernah melihat hewan ini. Jalannya lambat dan selalu membawa rumah mereka kemanapun mereka pergi. Ini adalah bekicot. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang harus diluruskan antara bekicot dan siput. Beberapa dari kita mungkin terlanjur menganggap mereka adalah sama. Secara taksonomi, mereka memang sama-sama berjalan dengan perutnya, alias gastropoda. Tapi mereka sesungguhnya adalah dua hewan yang berbeda. Ini adalah siput, ini adalah bekicot. Pembeda utama adalah rumah atau cangkangnya. Siput tidak memiliki cangkang yang selalu dibawa bekicot. Tapi kepala mereka terlihat serupa. Sama-sama memiliki dua pasang tentakel. Sepasang tentakel atas adalah mata, dan sepasang tentakel bawah adalah perasa atau peraba. Dan pasti ada yang langsung nyeletuk. Keong. Secara fisik, keong dan bekicot tidak jauh berbeda. Hanya habitat yang menjadi pemisah mereka. Menurut Wikipedia, keong mengacu pada siput bercangkang yang hidup di air, baik itu air tawar atau air laut. Jadi, kenapa kita membahas bekicot? Apa yang spesial dari mereka? Saya terpaksa membalas pertanyaan ini dengan pertanyaan. Apakah kamu pernah melihat bekicot bertelur? Karena mereka bergerak sangat lambat dan umumnya nokturnal, tidak banyak yang tahu kalau bekicot benar-benar bertelur. Bekicot bertelur, dan itu adalah fakta. Dan mereka bertelur dalam jumlah yang banyak. Rata-rata bekicot bertelur sekitar 86 telur per siklus reproduksi, dengan rata-rata sekitar 5-6 siklus per tahun. Jadi jika dikalikan, bekicot dapat bertelur hingga 430 butir per tahun. Belum cukup aneh? Oke, bagaimana dengan fakta kalau bekicot adalah gender fluid? Bekicot adalah hermaprodit, yang berarti mereka memiliki dua alat reproduksi. Mereka adalah jantan, dan mereka juga betina. Beberapa hewan hermaprodit tetap memerlukan spesies yang sama untuk bertukar peran dalam bereproduksi. Namun beberapa bekicot dapat bereproduksi secara aseksual. Dengan kata lain, beberapa spesies bekicot mampu bertelur dan membuahi telur mereka sendiri.
Tapi meskipun mereka bisa membuat keajaiban sendiri, mereka biasanya lebih suka berpasangan. Masih belum cukup aneh? Wow. Oke. Apakah kalian tahu kalau bekicot kuat dalam seks? Bagi yang sudah tahu, pasti akan setuju dengan saya. Tapi bagi yang belum tahu, seks itu melelahkan. Kenapa saya bilang bekicot kuat? Karena setelah mereka memilih pasangan, mereka akan kawin dalam durasi yang sangat lama, antara 4-12 jam. Non-stop. Dan mereka melakukannya sambil menggendong rumah mereka masing-masing. Ada yang lebih kuat dari mereka? Tapi ini bukan sekedar cerita cinta antara cowok ketemu cewek. Kisah romantis mereka lebih rumit dari itu. Bekicot ibarat hewan penyandang disabilitas. Mereka lamban, tidak memiliki kaki atau tangan, tuli, dan buta. Mereka memang punya mata, tapi mata mereka hanya sekedar reseptor cahaya. Mata sederhana atau oceli yang hanya dapat membedakan gelap dan terang. Jadi bekicot mengandalkan rasa dan bau untuk mencari pasangan. Rasa dan bau yang tertinggal dalam lendir calon pasangan mereka. Mereka mendeteksi rasa dan bau tersebut menggunakan tentakel bawah mereka. Mereka dengan sabar mencium, meraba, dan merasa. Mereka meluncur dengan sangat pelan, sampai akhirnya, tring! Mereka ketemu satu sama lain. Ta'aruf, lalu menjadi nyaman. Sangat nyaman. Kemudian mereka saling menyentuh, mencicipi, mencium, selama berjam-jam. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya. Oh, ingin selalu ada di dekatnya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tapi tiba-tiba mereka akan berperang menentukan jenis kelamin. Padahal mereka berdua memiliki jenis kelamin yang sama. Mereka sama-sama pejantan dan sama-sama betina. Tapi mereka nggak ada yang mau mengalah. Kenapa demikian? Nanti akan terjawab. Proses perjalanan asmara bekicot mirip kayak kamu sebelum pacaran. PDKT, nembak, terus jadian. Tapi dalam kasus bekicot, nembaknya beneran nembak. Pakai panah. Aksi perang cinta ini dimulai dengan tembakan pertama. Tembakan panah cinta. Serius. Panah mereka dinamakan love dart. Jadi sebelum bekicot mulai kawin, mereka akan saling menembak dengan anak panah kecil yang biasanya tersembunyi di dalam tubuh mereka. Setiap spesies memiliki bentuk anak panah yang berbeda. Ini dia. Anak panah ini akan mengeluarkan hormon yang akan merangsangnya untuk menerima sperma. Anak panah ini terbuat dari kalsium karbonat, bahan yang sama yang terdapat dalam cangkang mereka, keras dan tajam, seperti jarum. Setelah itu, situasi mulai memanas. Kebanyakan bekicot memiliki inverted atrium, atau atrium terbalik. Ini ibarat sarung tangan karet yang perlahan terbuka sampai... Yep, ini adalah apa yang kamu pikirkan. Pikiran kamu gak kotor kok. Ini memang penis bekicot. Lalu mereka berbaris mencari posisi yang enak, kemudian saling menukar sperma. Aku padamu, kamu padaku. Setelah selesai, mereka akan memisahkan diri. Tapi pertempuran ini belum berakhir.
Karena setelah proses pertukaran sperma, tubuh bekicot akan bereaksi, membunuh sebagian besar sperma pasangannya sebelum mencapai telur. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kenapa nggak ada yang mau ngalah? Karena pada kebanyakan makhluk hidup, termasuk manusia, menjadi ayah sangatlah mudah. Bahkan itu adalah cara termudah untuk menghasilkan keturunan. Tapi menjadi ibu, itu adalah sebuah tantangan besar. Dan sepertinya bekicot pun memiliki pemikiran yang sama. Masing-masing lebih memilih menjadi ayah daripada menjadi ibu. Nah, disinilah panah cinta berperan. Hormon yang terkandung di dalam panah cinta akan membantu melindungi sperma, sehingga sperma bisa bertahan lebih lama di tubuh masing-masing bekicot. Bekicot dengan tembakan dan kualitas hormon terbaik akan memiliki keunggulan dalam mewariskan gen mereka. Sebaliknya, bekicot yang kalah unggul harus menerima kenyataan dan mengandung telur pasangannya. Tapi tidak ada penyesalan, apalagi ngambek. Mereka menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Fair play. 3-6 hari setelah kegiatan melelahkan itu, sel telur terbuahi. Bekicot bertelur dengan metode yang disebut oviposisi. Mereka menggunakan kakinya atau perutnya untuk menggali tanah di sekitarnya, lalu membentuk menjadi semacam sarang untuk meletakkan telurnya. Setelah telur diletakkan, bekicot memastikan telur mereka aman dan nyaman hingga waktunya menetas. Mereka akan menutupinya dengan tanah lembab yang terbuat dari campuran lendir dan mereka. Sebuah definisi kenyamanan yang hakiki. Telur bekicot biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menetas. Saat bayi bekicot menetas, mereka sudah memiliki cangkang. Tapi cangkang tersebut masih transparan dan lembut. Bayi-bayi imut ini membutuhkan kalsium untuk mengeraskan cangkangnya. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah memakan kulit telurnya sendiri sebagai sumber kalsium. Lalu mereka akan tumbuh dewasa dan aktif secara seksual dalam waktu 1-2 tahun. Setelah dewasa, kemudian mereka akan kawin dan siklus cinta bekicot pun akan berlanjut. Dengan sangat perlahan tentunya. Dan dua kemampuan ini, yaitu reproduksi aseksual dan kemampuan bertelur dalam jumlah yang banyak, membuat mereka menjadi hewan yang invasif. Meskipun bergerak lambat, mereka dapat berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan masalah bagi manusia. Lalu bagaimana jika kita memiliki masalah dengan bekicot? Kebanyakan bekicot memang lebih menyukai tanaman atau daun-daun mati. Tapi bekicot sesungguhnya adalah binatang buas dengan gigi super kuat yang akan mencicip semua yang mereka temukan. Dan bukan hanya dapat merusak taman yang indah, mereka juga akan mengakibatkan hancurnya panen. Sedikit tentang radula atau gigi bekicot. Pada tahun 2015, para peneliti menyatakan kalau gigi bekicot 5 kali lebih kuat daripada sutra laba-laba. Radula sebenarnya adalah gerigi yang tersusun di lidah mereka. Radula ini bahkan dapat menghancurkan batu yang menempel di tanaman saat mereka makan. Jadi manusia berusaha untuk mengontrol populasi bekicot baik di halaman belakang rumah atau di ladang mereka. Dan ada beberapa cara untuk melakukan ini. Dari cara yang baik hingga cara yang sadis. Cara yang baik untuk menjauhkan bekicot adalah dengan meletakkan tembaga di sekitar batang pohon dan tanaman.
Jika bekicot mencoba merayap di atas tembaga, mereka seperti terkena sengatan listrik ringan, sehingga mereka akan menjauh. Ada hipotesis yang menyebutkan bahwa logam tembaga bereaksi dengan lendir yang menutupi tubuh bekicot, sehingga menghasilkan sinyal elektroneural yang sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Cara yang sadis untuk mengatasi masalah bekicot adalah dengan memancing mereka dengan bir. Ambil panci atau wadah dari dapur, isi dengan bir, dan taruh di lokasi di mana terdapat banyak bekicot. Niscaya bekicot akan merangkak ke dalam wadah berisi bir, tertidur, dan tidak bisa melarikan diri. Kalau ini sih nggak sadis buat bekicot ya, tapi sadis buat dompet. Mubazir. Jika kamu tidak suka menyetrum bekicot atau membuat mereka mabuk, maka itu berarti sudah saatnya kamu pelihara bebek. Bebek sangat suka dengan bekicot. Bebek adalah musuh alami mereka. Tapi gimana buat yang gak suka bebek? Kalau gitu kamu aja yang makan bekicotnya. Jijik? Oh, jangan salah. Manusia telah mengkonsumsi bekicot selama ribuan tahun. Mereka rendah lemak, kaya akan protein, dan merupakan kuliner lezat di Eropa. Pada zaman Romawi kuno, bekicot adalah bagian dari menu utama mereka. Bahkan saking sukanya, mereka berternak bekicot agar selalu ada suplai untuk memenuhi demand. Heliciculture adalah praktek budidaya bekicot dengan tujuan untuk keperluan manusia, sebagian besar sebagai bahan makanan dan bahan pewarna. Menurut sejarah Romawi, heliciculture dipraktikkan pada tahun 50 Masehi di daerah yang sekarang disebut Italia. Di Prancis, kuliner bekicot sangat terkenal. Makanan berbahan bekicot ini bernama escargot. Jadi bukan rahasia lagi kalau banyak orang menganggap bekicot adalah delikasi. Saat dimasak, bekicot disiapkan dengan bumbu bawang putih, mentega, dan peterseli, lalu disajikan dalam cangkangnya. Escargot ini selain terkenal enak, mereka juga terkenal mahal. Kelihatannya sih enak ya. Jenis bekicot yang paling umum digunakan untuk bahan makanan adalah spesies bekicot kebun. Tapi bukan berarti kamu bisa makan bekicot yang ada di kebun kamu. Karena bekicot liar umumnya membawa parasit yang dapat menyebabkan meningitis dan beberapa penyakit lainnya. Ada cara khusus yang biasanya dilakukan koki dalam mempersiapkan masakan escargot. Sebelum memasak bekicot, koki biasanya akan memaksa bekicot berpuasa dengan hanya memberi air selama 3 hari, kadang selama seminggu, untuk detoksifikasi. Setelah itu, para bekicot siap untuk dimasak. Ya kan? Nggak sembarang bekicot bisa kamu makan. Dan ya, meskipun dikatakan memiliki banyak manfaat bagi kulit, menempelkan bekicot liar pada kulit kamu sepertinya bukan ide yang bagus. Dari bekicot kita belajar tentang determinasi. Mereka mungkin bergerak lambat, tapi mereka selalu menemukan cara untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun pelan, mereka konsisten. Jika kamu tahu apa yang kamu inginkan, berusahalah mendapatkannya. Meskipun usahamu tampak kecil atau berjalan lambat, lakukanlah dengan konsisten. It's not the skill, it's the will.
Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.